Well, hello toxic people, Mr. Toxic di sini, buyaka. Kali ini gua Mr. Toxic mau nunjukin kepedulian dan solidarity gua tentang misteri hilangnya Kevin Kenzona bersama 5 temannya sejak 3 tahun lalu. Semoga video ini bisa sedikit membantu pencarian keberadaan mereka. Well, tepat hari ini 1000 hari berlalu, Kevin Kenzona pergi meninggalkan kota Palembang bersama 5 orang temannya dan tak pernah pulang hingga kini. Kevin Kenzona saat ini akan berusia 19 tahun. Kelima temannya itu yakni Aditya Wirayatma 20 tahun, Muhammad Ihsan 29 tahun, Muhammad Ali Topan alias Topan 33 tahun, Dian Wahyudi alias Cekok 27 tahun, dan Aat Adiyatna 24 tahun. Mereka terbang dari Palembang ke Bandara Soekarno-Hatta pada 6 September 2017 lalu. Hilangnya Kevin dan teman-temannya masih terus menjadi misteri besar hingga kini. Keluarga dan orang tua terus berusaha mencari tahu keberadaan mereka. Mengutip dari artikel Kumparan, berikut kronologi dari hilangnya Kevin CS. 6-13 September 2017, Nadia Safira, adik kandung Kevin, mengatakan kakaknya pergi ke Jakarta untuk mengisi liburan. Sementara itu, Juwita, istri Topan, mengatakan suaminya pamit liburan ke Jawa bersama Aat dan Ihsan untuk mengunjungi saudara Aat di Kuningan, Jawa Barat. Di sisi lain, Maman Firmansyah, kakak kandung tertua dari Dian dan Aat, mengatakan kedua adiknya pamit untuk bekerja bersama 4 orang teman lainnya. Sesampai di Bandara Soekarno-Hatta, mereka dikabarkan pergi ke rumah tantenya Kevin yang beralamat di Tangerang. Mereka meminjam 3 buah motor untuk mengelilingi Jawa Barat. Nadia menambahkan Kevin mengendarai Honda Vario, sementara itu yang lainnya mengendarai motor NMAX dan Jupiter MX. Mereka mengelilingi sejumlah wilayah di Jawa Barat seperti Cirebon, Bandung, Pandeglang, dan Garut. Kepada istrinya, Topan kerap memberikan kabar seperti mengirimkan sejumlah foto saat mengunjungi beberapa tempat wisata di Jawa Barat. Pada 14 September 2017, mereka ke rumah pengusaha kulit asal Palembang di Garut untuk menginap, yakni di rumah Aji. Pada 15 September 2017, Kevin mengabari keluarganya akan kembali pulang ke Palembang. Ia menelpon ibunya soal rencana tersebut. Ita, ibu kandung Kevin, menambahkan sekitar pukul 9 pagi anaknya sempat menghubungi sang kakek Sarifudin untuk meminta diisikan pulsa. Sarifudin juga menambahkan pacar cucunya sempat menghubungi Kevin untuk mengingatkan untuk sholat Jumat. Hanya saja Kevin menjawab lokasi masjid jauh. Sementara itu, Juwita mengatakan suaminya minta dikirimkan sejumlah uang untuk ongkos pulang ke Palembang. Sejak saat itu, keenam pemuda ini hilang kontak dengan keluarga. Semua ponsel mereka tidak bisa dihubungi. Setelah 1 bulan hilang kontak dengan 6 pemuda itu, kakek Kevin melapor ke Polda Jawa Barat pada 28 Oktober 2017. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa pada 15 September 2017, Kevin dan 5 rekannya pamit berziarah setelah menginap di rumah pengusaha kulit di Garut. Kemudian pada April 2018, Juwita mengatakan mertuanya sempat bermimpi tentang Topan. Dalam mimpi itu, ia mendapatkan pesan untuk pergi ke rumah saudaranya yang berada di Cirebon. Kemudian sejumlah keluarga dari 6 pemuda tersebut pergi ke Jawa Barat. Selain paranormal, pihak keluarga juga menghadirkan ahli IT untuk melacak keberadaan 6 pemuda yang hilang tersebut. Mereka dilacak melalui ponsel. Salah satu ponsel mereka terlacak aktif di sebuah lokasi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Ketika keluarga mendatangi lokasi tersebut, ternyata area tersebut merupakan sebuah proyek PLTM yang terletak di Karangkobar, Banjarnegara. Keluarga sempat mencari tahu mereka melalui mandor proyek tersebut. Kata Juwita, mandor tersebut mengaku mengenal 4 orang saja, yakni Aat, Kevin, Ihsan, dan Dian Wahyudi. Sementara Topan dan Adit tidak dikenalnya. Dari informasi mandor, keempat orang itu hanya bekerja 4 hari, lalu mereka berhenti bekerja dan minta ongkos pulang. Mandor memberikan uang senilai 1,5 juta rupiah untuk mereka pulang. Setelah itu, tak ada lagi informasi keberadaan 6 anak Palembang tersebut. Salah satu akun media sosial mereka, Aditya, terakhir mengunggah foto pada 14 September 2017. Itulah rangkuman kronologinya. Adik Kevin, si Nadia, bahkan sudah membagikan tentang hilangnya sang kakak ke semua media sosial, termasuk Twitter. Tweet tentang Kevin ini telah di-retweet sebanyak 30.000 kali dan di-replay hampir oleh 2.000 netizen. Berbagai reaksi dan spekulasi ditunjukkan. Paling mereka soroti adalah si Aji, si pengusaha kulit. Kemudian mereka juga berpendapat kalau mereka-mereka ini menjadi korban hipnotis. Ada juga yang berspekulasi kalau mereka itu dihipnotis dan dipekerjakan di sebuah kelapa sawit. Ada juga yang berspekulasi mereka itu kena brainwash atau cuci otak. Mereka kemudian dihasut dan bekerja di sana. Sementara itu, banyak netizen yang mengaku punya kemampuan indigo, mengaku bisa melihat Kevin menggunakan celana pendek krim.
Si Nadia pun mengiyakan kalau sang kakak memang ketika meninggalkan rumah saat itu menggunakan celana pendek berwarna krim. Banyak pula dari anak indigo ini mengatakan dengan samar-samar kalau mereka sedang berada di tengah hutan di rumah bercat putih. Ada apa ya dengan rumah yang berwarna putih? Dan ada pula yang berspekulasi kalau mereka ini gabung MLM dan mereka sulit kabur dari MLM tersebut. Oke. Dan it's time to me, Mr. Toxic beropini, buyaka. Hahaha. Oke, langsung aja gua mau nanggapin dari replyan kalian para netizen. Pertama, gua mau nanggapin kemungkinan tentang si pengusaha kulit, si Aji. Aji, jangan baper ya. Boleh-boleh aja sih kita berspekulasi agak jauh. Kemudian ada yang berspekulasi si Aji yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Gua rasanya agak kurang setuju sih. Selain karena dari pihak kepolisian sudah melakukan penyelidikan dan tak mendapatkan hasil dan tak ada bukti juga, gua juga sih nggak mau suzon. Gua percaya aja deh sama polisi kita. Siapa? Kemudian kalau masalah hipnotis, brainwash dan sejenisnya, gue juga sih sebenarnya agak curiga sih kalau mereka ini emang kena hipnotis gitu. Bisa aja kan mereka dibuat linglung dan diperbudak, dipekerjakan gitu. Bisa aja semacam human trafficking gitu. Seperti kata-kata netizen ini. Harus diakui, hipnotis sudah menjadi kejahatan yang sudah ada sejak lama. Apalagi di daerah Jawa sana, banyak orang yang menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan rupiah. Sudah ada juga kan beberapa pengakuan tentang kejahatan dengan modus serupa. Lalu kalau menanggapi soal MLM, sebenarnya bisa aja sih, apalagi kawan-kawan Kevin sebagian memang ada yang ke Jawa pergi mencari kerja. Saat itu juga Kevin sudah berusia 17 tahun, yang pada usia tersebut biasanya sudah mulai berpikir mandiri dan kemungkinan tergiur ketika mendengar kerjaan yang bisa menghasilkan banyak rupiah. Tapi gini, kalau ada yang beranggapan kalau gabung MLM itu akan susah keluar, kayaknya nggak gitu juga deh. Soalnya dulu gue juga punya pengalaman hampir gabung MLM. Di sana memang kita akan coba dipengaruhi, semacam hampir mirip-mirip brainwash sih, dan emang banyak yang tergiur. Tapi saat itu gue bisa keluar kok, teman-teman gue juga bisa keluar. Gak ada tuh katanya penyekapan dan sejenisnya. Kalau di kota gue nih, yang gue lihat, yang gabung MLM rata-rata masih dalam keadaan sadar dan masih ingat sana keluarga mereka. Kalau emang Kevin dan teman-temannya gabung MLM, kan gak mungkin gak ingat lagi sama keluarga hingga lost contact hampir 3 tahun gini. Selain kemungkinan hipnotis, jujur gue lebih prefer dan menekankan bahwa mereka itu kemungkinan nyari kerja. Kan tadi di kronologi kejadian sempat disebutkan, setelah dilacak, Kevin dan beberapa temannya ini sempat bekerja di sebuah PLTM. Nah, ini sudah menjadi bukti kalau memang kawan jalan Kevin ini sedang mencari kerja. Bisa aja kan Kevin diajak dan kemudian mau ikut? Bisa aja memang ini agenda mereka dari awal. Bisa aja. Jangan baper. Bisa aja juga ada satu hal kejadian yang membuat Kevin tak bisa pulang ke rumah dan memilih tetap bekerja di perantauan, memilih jauh dari keluarga. Gue jadi keinget nih. Dulu sempat ada kejadian di kampung gue. Ada pria hilang hingga puluhan tahun. Dia pergi sejak usia remaja dan pulang saat usianya menginjak sekitar 50 tahun. Semoga ini terjadi juga pada Kevin, tapi kalau bisa dia pulang lebih awal. Mungkin itu aja opini dari gue. Dan beberapa dari opini gue tadi itu sebagian adalah spekulasi dari gue. Tidak ada unsur mau fitnah. Jujur gue turut merasakan apa yang sedang dialami oleh keluarga. Semoga mereka segera ditemukan dan kembali dalam keadaan selamat. Dan untuk para toxic people yang menonton video ini, kalau kalian tahu keberadaan Kevin dan teman-temannya, segera menghubungi keluarga. Dan untuk kalian yang sengaja ataupun tidak sengaja gue singgung, jangan baper ya. Karena di sini tempatnya People Anti Baper Club. Buyaka. Hahaha. Itu dari gue. Like dan share kalau kalian suka dengan video ini. Dislike dan bacoti kalau gak suka. Tapi ingat, jangan baper, jangan ngegas. Mr. Toxic pamit. See you next. Buyaka. Hahaha.